warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau nanya tentang hukum meminjamkan emas. Kalau misalkan ada teman butuh uang, saya pinjamkan, bisanya emas, berbentuk emas. Nah, emas itu kan digadaikan pegadaian yang berbasis syariah. Nah, pas jatuh tempo, misalkan 3-4 bulan itu kan pasti tebus, namanya ada biaya sewa istilahnya dari pegadaiannya tuh Bu ya. Nah, itu dalam Islam bagaimana, terkena riba atau gimana? Dan sebetulnya tentang hukum hutang emas itu juga bagaimana Bu ya? Misalkan pinjam sekarang sebesar berapa gram, pasti nanti berapa bulan atau tahun kemudian dibayar, nah ternyata agak mahal nilainya, nggak sesuai dengan yang pertama waktu pinjam uangnya itu. Sebetulnya itu bagaimana juga Bu ya sistemnya? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinjam emas boleh dan dikembalikan emas. Pinjam emas, dikembalikan emas. Nggak ada hubungannya dengan uang. Emas 2 gram, emas 20 karat 2 gram. Dikembalikan emas 20 karat 2 gram. Pinjam emas, kembalikan emas. Selesai, nggak ada masalah. Karena pinjam. Nggak boleh pinjam emas 2 gram, balik 2 gram koma. Ada koma, ada tambahnya. Nggak boleh, itu namanya riba. Pinjam emas, kembali emas. Jangan bicara tentang harga. Harga bisa berubah-ubah karena nilai mata uang yang jatuh dan naik dan turun. 2 gram tetap 2 gram. Baik, selesai. Kemudian yang kedua, menggadaikan emas. Boleh menggadaikan emas. Gadai adalah pengikat jaminan utang. Gadai emas. Jadi kalau Anda pinjam uang kepada seseorang, dan mungkin orang itu tidak teramat kenal dengan Anda. Anda butuh uang, tapi Anda sayang dengan kalung Anda. Kalau mau dijual, hilang itu nanti. Dan Anda pun punya harapan ada uang yang bisa untuk bayar utang. Maka Anda pinjam uang kepada saya. Anda pinjam uang kepada saya. Buya, saya pinjam 10 juta. Ini 10 juta. Kemudian Anda menggadaikan emas 5 gram. 5 kurang deh, cukup enggak? Cukup. 20 gram deh. 40 gram, 10 juta berapa gram? Anggap saja 50 gram deh. Anda menggadaikan, ini Buya, jaminannya ini emas. Emas ini bukan milik saya, milik Anda. Anda pinjam duit saya 10 juta. Jaminannya ini emas Anda saya simpan. Maka nanti di saat jatuh tempo, Anda belum bisa membayar. Pas jatuh tempo yang sudah ditentukan, kok Anda tidak bisa bayar 10 juta, ini jaminan dijual. Dijual kepada tukang emas, tentunya dengan kesepakatan. Bu, dijual ya? Iya. Dijual. Harganya harga pasar, nggak boleh dilebihin, dikurangkan. Sesuai harga pasar. Setelah dijual, 10 juta diambil. Saya ambil 10 juta, selebihnya saya kembalikan kepada Anda. Itu sah, nggak ada masalah. Cuman bagaimana sekarang kalau gadai di sebuah tempat? Baik, karena apa? Emas ini harus dijaga. Iya, kalau emas. Kalau gadainya adalah barang yang gede lagi. Emas bisa dari kotak begini kotak. Maka bagaimana tentang gadai? Misalnya kita menggadaikan di gadai syariah. Ini termasuk takyif fikhinya. Bagaimana mengemas syarat syariat? Ya, jadi Anda pinjam uang ke gadai syariah, lalu Anda menggadaikan emas Anda, kalung Anda titipkan di sana. Sebab kalau kalung di rumah Anda, barangkali Anda lari. Dari pihak gadai nggak mau. Jangan-jangan Anda lari dengan kalung Anda, sudah duitnya dari tempat pegadaian Anda bawa pergi, kalungnya hilang, maka kalung Anda titipkan di tempat pegadaian. Dan pegadaian pun ada satu divisi yang menjaga barang ini. Bukan sekedar menjaga, takut barangnya gampang rusak, maka dirawatlah ini. Dijaga dan dirawat. Maka disimpanlah di tempat tersebut. Nah, untuk menyimpan ini perlu nyewa kita, membayar. Ada pembayarannya. Bayarnya bayar yang jaga ini. Tentunya ini adalah benar-benar dijaga. Maka Anda membayar bukan menambah. Bukan di saat Anda pinjam uang, tapi ini namanya
membayar untuk penjagaan daripada ini. Nah, ini masalah ini diperkenankan karena kalau tidak dijaga hilang nanti. Mau dititipkan di mana? Mau Anda bawa takut Anda pergi, maka dititipkan di sini dijaga. Sehingga dari sinilah biasanya seolah-olah ada tambahan, padahal itu adalah untuk sewaan. Tapi harus benar ini dalam rangka pengamanan dan sebagainya. Ya. Kalau saya dengan Anda kan jumlahnya banyak emas-emas ini. Tapi kalau Anda dengan saya pakai sewa-sewa, sok bener nih. Anda pinjam uang kepada saya. Anda menggantikan kalung Anda kepada saya. Uang saya berikan 10 juta. Kalung satu saya simpan di lemari aman. Gak usah pakai sewa, gadai, penjagaan. Uang cuma satu barang saya pakai penjagaan. Ya ini adalah riba dikemas nanti. Gayanya kayak itu kan digambarkan penjagaannya bermacam-macam di situ. Harus ada keamanan dan sebagainya. Harus ada security-nya sebab ini barang berharga. Kalau tidak ini bisa hilang atau mungkin harus dibersihkan, dirawat dan seterusnya. Kalau tidak nanti berubah atau berkarat kalau bukan emas misalnya. Nah, ini adalah untuk perawatan situ sah yang demikian itu. Tapi harus benar-benar bukan mengemas riba jadi sewa tempat penggadaian, bukan. Kalau memang itu adalah riba yang dikemas jadi sewa pegadaian, Allah juga Maha tahu kok. Malaikat juga ngerti. Sebenarnya dia makan riba tapi halus bentuknya. Bahasanya adalah sewa. Sewa aja kok sampai lebih gede daripada ini. Wah, sewanya mahal. Pinjamnya 10 juta, sewanya totalnya diam-diam 1 tahun, 10 juta juga. Wah, ini kacau. Allah juga Maha tahu, malaikat Maha tahu ya. Ya enggak dimasukkan neraka nanti, namanya dia khelah kok. Enggak dimasukkan neraka, cuman orangnya masukkan tongnya dimasukkan neraka nanti. Tahu lah. Mau membohongi Allah, ya tahulah Allah. Malaikat kata, oh ya enggak, kamu enggak masuk neraka, kamu enggak main riba, kamu bohongin Allah, main riba-ribaan ya. Oke, saya enggak masukkan kamu ke neraka. Cuman silahkan masuk tongnya ditutup, ceburin ke neraka. Saya masukin tong ke neraka. Kan gitu aja. Kok main-main dengan syariat? Nah, maka kami himbau dari pihak-pihak pegadaian syariah harus benar-benar. Memang sesuatu harus dijaga. Contoh mobil. Mobil kalau dari rawat rusak. Gadainya mobil, saya Anda mobil. Wah. Kalau mobil, uang ini saya perpanjang, ya biar ngerti betul. Anda pinjam uang kepada saya. Kemudian, gadainya adalah mobil. Kalau mas kan cepat masuk lemah, laci beres, nggak diapa-apain. Lah mobilnya kalau saya taruh di tempat Anda ya, jangan-jangan Anda pakai sana kiri hancur, rusak nanti nggak bisa untuk bayar utang, kacau nanti. Anda letakkan di saya juga, kurang percaya deh. Boleh. Orang ketiga suruh jaga mobil nggak pakai bayar, gimana? Nyalain setiap hari, angetin segala macam, ya, bersihin. Nah, ini masuk akal, bener digaji dong dia, gitu loh maksudnya. Jadi bener dia. Kalau gaji 500.000, bukan jadi 5 juta, begitu. Seperti itu. Karena penggandaiannya ini peletakannya di mobil dijaga, harus diangetin setiap hari, dibersihkan. Ya, karena sampai di saat utang tidak bisa terbayar, bisa dijual. Kalau biarkan kena hujan, karatan semuanya, giliran mau ada. Jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab.